Halo sahabatku sebonsai setanah air, aku Namilia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di channel Bolo Bonsai, karena di situ nanti ada video-video menarik yang bakal ditayangkan. Jangan lupa nonton. Terima kasih. Halo sahabatku sebonsai dan setanah air, ketemu lagi di channel YouTube Bolo Bonsai bersama saya Habib. Di video kali ini saya masih berada di kebun ground milik Mas Nanang, yang mana saya masih menemukan pohon yang lagi-lagi aneh. Hampir sama dengan aneh dan katanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal menurut saya. Makanya nanti akan kita coba bahas lagi, kita kupas lagi dengan yang membuat konsep ini sendiri. Dan ini hampir sama dengan video sebelumnya ya Mas Nanang, yang cuman beda geraknya ya. Geraknya, keselionya beda. Kalau ini lebih parah keselionya. Oke teman-teman, kita kupas sama Mas Nanang langsung seperti apa programnya dan apa yang sudah direncanakan sama Mas Nanang dengan konsep yang seperti ini. Tapi tentunya setelah yang satu ini. Ya Mas Nanang, kalau yang ini gimana Mas konsep kegilaannya? Ya lagi-lagi kita coba bermain gila dan gila. Dengan material viscose dibikin konsep yang lagi-lagi menurut saya nggak masuk akal. Tapi kita coba tanyakan langsung dengan programmernya apa yang sudah ada di benaknya sehingga beliau menciptakan konsep dasar yang seperti ini. Oke Mas Nanang, ini gimana Mas Nanang? Kalau yang ini saya mencoba bikin alur yang lebih unik. Kalau dari pertama mungkin masih ada geraknya yang kurang ekstrim, ini lebih ekstrim lagi. Ini lebih ekstrim ya, tekukannya itu. Tapi ini masih butuh gede lagi. Nanti kalau udah gede, separuh gede, kita pahat. Gitu. Kita bikin alur lagi, biar kesantuannya ada. Masuknya ya, jadi nanti nggak tinggi-tinggi banget ya Mas Nanang ya? Nggak tinggi-tinggi banget, cuma nanti dari pelintiran atau perasan nanti tetap ada tahapan. Jadi dari pangkal ke ujung nanti tetap mengecil. Tetap pakai tahapan ya? Iya, tapi walaupun terpelintir atau terperas, saya tetap mengusahakan kaki itu harus tetap ada dan maksimal. Ya minimal harus pakai logika alam juga ya benar ya. Iya, kalau yang lain sana gini ya itu terserah lah. Semua kalau punya. Saya bikin berekspresi, bikin video gini, tidak ada salah dan kita wajib mencoba. Kan semua juga punya pemikiran yang sendiri-sendiri dan itu tidak bisa disalahkan. Ada yang suka spesies ini, ya itu tidak bisa disalahkan. Ada yang suka ukuran ini, itu tidak bisa disalahkan. Ada yang suka gaya ini itu juga kan tidak disalahkan, karena itu urusannya hati ya. Itu juga selera. Relatif Mas. Selera kan relatif juga ya Mas. Iya, kalau jadi bebas ya sebenarnya. Salahnya dari mana juga tidak bisa disalahkan. Kalau ada yang suka selera formal, salahnya dari mana yang juga tidak bisa disalahkan, karena semua itu selera. Karena untuk seni sendiri kan nggak bisa dibatasin juga ya Mas Nanang. Dan tidak bisa diperdebatkan. Nggak bisa diperdebatkan. Jadi yang penting jadi debat kusir. Betul sekali. Panjang-panjang ular ya Mas Nanang. Kenapa debat kusir? Karena kusir itu tidak ada dua. Kusir itu tetap satu. Kusir itu ya
kuda itu ya delman ya maksudnya. Serius total. Kalau debat musuhnya kan enggak ada. Enggak ada, sama kuda mungkin Ya, sama kuda akhirnya enggak ada titik temu. Makanya disebut debat kusir ya, nggak ada titik temu. Jadi kita untuk menghindari debat tadi ya harus menyadari bahwa seni itu relatif dan menurut dari per kepala masing-masing itu punya pandangan segi perspektif sendiri-sendiri ya Mas Anang ya. Kalau saya bikin konsep seperti ini memang tujuan saya lagi-lagi saya ingin menciptakan brand, merek atau identitas ya mungkin ya Mas. Seperti hanya Mas Ranto. Mas Ranto Pemalang. Begitu. Saya halo dulu buat Pak Ranto, Mas Nanang. Mas Ranto. Kalau saya bikin begini, ya itu suka-suka saya. Tapi tetap pakai kematangan dan lain-lain. Tetap ke konsep bonsai. Konsepnya bonsai tetap seperti karya milik Pak Ranto juga. Meskipun nggak ada tulisannya di situ karya Pak Ranto, tapi mungkin dari sebagian besar Mas Ranto, sebagian besar teman-teman bonsai sudah tahu kalau wah ini karya Pak Ranto, meskipun finishingnya dipegang sama orang lain, tapi tetap terlihat ya Mas Anang ya, terlihat karya dari siapa. Ya itulah uniknya bonsai. Betul sekali Mas Anang. Tetap saling membantu, tapi jangan saling menjatuhkan. Karena kita untuk di bonsai sendiri kan selain untuk hobi juga mencari sahabat, mencari saudara juga ya Mas Anang ya. Betul. Kalau karena media bonsai jadi malah kita ada musuh ya mending nggak usah main bonsai ya Mas Anang ya. Jadi kalau konsep seperti ini saya berusaha mengkonsepkan bikin tanaman itu bikin hibrid rasa sedikit boleh. Hibrid rasa Pak Ranto. Maksudnya gayanya ya Mas Anang, stylenya ya. Suka-suka yang menerjemahkan. Paling tidak ini mencurahkan isi hati saya. Saya ingin bikin begini. Kalau Pak Ranto kan cenderung pakai media seperti asem, terus sancang, serut dan lain-lain ya, waru mungkin. Kalau kita meniru Pak Ranto, ya apa salahnya, itu kan hal yang baik. Tapi kebetulan Mas Anang pakai media Ficus ya Mas Anang ya. Dan konsep untuk kedepannya gimana, konsep kedepannya gimana ya ditunggu bersama proses. Yang pasti ini tetap butuh pembesaran kaki dan lain-lain. Ini masih butuh proses sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau ini tahapannya udah berapa persen Mas prosesnya? Lah ini baru 30% ini. Oh baru 30% 30% ya? Cara ngitungnya dari mana saya nggak tahu. Mungkin target pencapaiannya Mas Anang udah menentukan, jadi sudah bisa menentukan berapa persennya ya, jadinya gitu mungkin ya Mas. Kalau tanaman saya di sini sudah terkonsep semua. Gitu ya, sudah ada ya filenya di kepala. Ada. Bukan di kepala, tapi di Facebook yang sudah dulu-dulu itu ada semua. Oh, file dokumen. Enggak, maksud saya untuk file konsepnya Mas Anang ya. Wah, itu di kepala ya? Di kepala. Bisa di print nggak biar nanti saya contoh? Nah itu. Tapi makanya kalau ada orang menjustis, wah ini keliru gini-gini dalam bonsai, oh enggak bisa gitu. Berarti orang itu kurang menghargai orang lain. Mungkin gini Mas Anang. Proses. Ya, mungkin gini. Untuk penanganan seperti ini, kan ini program ya Mas Anang ya. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang direncanakan sama programmer itu sendiri kan kita nggak tahu ya. Yang tahu hanya saya dan Tuhan. Karena bagaimanapun peran Tuhan itu sangat besar. Saya hanya 1%, 99% itu Tuhan. Tuhan ya, manusia betul hanya sekali. 1%. Kita hanya ikhtiar untuk dalam membuat konsep manusia tidak bisa membaca konsep saya. Hanya gelambiaran. Berarti kalau mau tahu ya, berarti jawabannya tanya aja ke Tuhan gitu ya Mas Anang ya. Ya harus tanya saya. Tapi kalau jatuhnya ke konsep seperti ini, 90% itu Tuhan yang menjalankan, manusia 1%. Oke. Itu kalau kita di dunia ya konsepnya seperti itu. Betul sekali. Jadi untuk program ini sendiri kan seperti itu saya lihat ada cabang yang ditekuk ke arah bawah, yang ke atas. Itu kan juga kita nggak tahu kenapa harus ditekuk ke situ, kenapa harus dibiarkan panjang besar, sedangkan nanti kan kita hanya membutuhkan cabang yang kecil untuk terusannya ya Mas Anang ya. Tahapannya potong sini. Nah ternyata Mas Anang nanti tahapannya di sini panjang. Jadi yang panjang itu tadi itu untuk tahapan bukan, maksudnya untuk
terusan ini ya untuk mengelos agar mencapai pembesaran ya Mas Anang ya. Kalau ini nanti buat yang ini tahapan kedua, yang di los ini untuk tahapan pertama di sini. Ya. Terus itu saya lihat juga cabang yang arahnya ke depan. Nah itu kan ya, ada ini. Kayak yang cabang ke depan, yang besar, yang ke depan Mas Anang maksudnya. Ini dah. Ya, nah, ini. Betul. Itu nanti juga dipakai Mas Anang. Pakai, ini pakai kalau ini tetap dipakai. Jadi itu kan kelihatan kayak habis dipahat ya Mas Anang. Iya, ini dah. Untuk cabangnya ya, itu. Ini karena kemarin terlalu besar, tekuannya kurang masuk. Biar tidak patah ya saya pecah gini aja. Oh, biar bisa ditekuk. Biar lebih lentur. Oh, jadi itu termasuk teknik juga ya Mas Anang ya? Ya, ini termasuk teknis, salah satu teknis. Karena dalam program itu 100 pohon ya 100 teknik. Karena dalam satu pohon per pohon itu kasusnya beda-beda. Cara pemecahannya beda-beda. Konsepnya juga nggak sama gitu ya, kalau saya berusaha membuat bonsai itu konsepnya tetap beda. Gitu, oke. Jadi membuat warna baru gitu Mas Anang ya, biar orang mungkin biar lebih nggak ke ini ya, monoton mungkin ya Mas Anang ya. Oke, kalau untuk bahannya dulu Mas Anang, ini dari sebesar apa Mas Anang? Ya potong pendek lagi kalau potong saya, pendek lagi karena saya kan pecinta proses. Lahir dari bayi. Dari nol gitu ya Mas Anang ya. Pencinta proses. Kalau pencipta proses itu yang maha kuasa. Betul. Kalau kita pecinta proses. Pecinta ya. Oke. Beda sedikit kata tapi maknanya beda jauh. Beda jauh. Kalau kepleset nanti malah keliru ya Mas Anang. Keliru sampai bledek. Kalau bahannya dapat dari ini hasil dongkel atau Pak Bayan Faisal Rengel. Oh, dari Pak Bayan Faisal. Seharga 200.000. Wow. 200.000 ini lumayan. Oke, halo Mas Bayan, apa kabar Pak Faisal? Itu salah satu sohib saya. Oke, Faisal. Ini apa Rengel Tuban ya Mas Anang? Iya, Pak Bayan. Pak Bayan. Ini di tangan Mas Anang sudah berapa? Belum setahun. Lama? Belum setahun. Belum. Cabangnya udah segede itu Mas Anang? Sudah segede ini. Makanya kalau kita ngeground itu nggak usah ngeground bagaimana kita mengatur pola makan biar nggak sakit mah, kasarannya tepat dosis pupuknya. Oh. Tapi kalau tidak tepat dosis kan nanti dia bisa sakit mah, stroke dan lain-lain itu kan. Yang penting tetap pohonnya sehat. Ya bisa pakai NPK, Ponska, ZA dan lain-lain dalam hidup kita kan. Kalau manusia itu kan makan itu kan harus justru kayak pupuk yang premium seperti itu Mas Anang ya? Iya, NPK. Enggak kayak ada kan pupuk bonsai yang kayak yang slow release yang kayak gitu? Enggak pernah ya? Dia tetap pakai NPK, Ponska, ZA. Yang penting penyiraman itu air tercukupi, kita pemakaian pupuk enggak usah terlalu banyak tapi continue rutin. Gonta-ganti. Karena kebutuhan tanaman kita kan nggak tahu. Gonta-ganti maksudnya? Jadi kalau bulan sekarang kita pakai Ponska, bulan depan kita pakai NPK, bulan depannya pakai ZA. Nanti kalau kita ada urin kelinci kita pakai urin kelinci. Kalau ada pupuk kandang kambing kita pakai pupuk kandang. Oke. Itu kenapa Mas Anang? Kenapa harus diseling-seling seperti itu? Ya biar sehat aja. Karena kita kan kebutuhan vitamin pohon itu harus tercukupi. Kadang dalam satu pupuk itu kan tidak ada zat-zat lain yang terkandung di pupuk yang lain. Oh gitu. Ya. Mungkin untuk ininya pohonnya misal istilah kita prasmanan mungkin ya Mas Anang. Biar enak-enak. Ya, biar nanti biar pohonnya sendiri yang milih gitu ya Mas Anang ya. Nanti kalau kita blenger sate ya, kita soto rawon. Ya kolo-kolo sambel ya. Kalau tanggal tua ya rebus lah. Ya, rebus itu udah syukur. Iya betul sekali. Kalau bohong itu ya sudah batas akhir. Oke Mas Anang, kembali ke pohon. Kalau untuk target pencapaiannya Mas Anang, untuk pohon ini ke konsep yang maksimal masih membutuhkan berapa lama lagi waktunya? Paling 3 tahun ini naik. 3 tahun. Oh jadi size-nya nggak terlalu besar ya nanti? Nggak terlalu besar ini. Paling ini segede lengan nggak sampai. Kita potong, operasi di pot. Kalau seukuran gini kita operasi di pot. Sepaha segini gitu operasi di pot. Tapi kalau sudah ukuran size-nya XL, kita operasi itu langsung di ground.
Kenapa Mas Anang kok beda? Ya lebih cepat karena membutuhkan kalau kita okulasi elegan itu kan pada anak cabang. Ya. Nah kalau pohon segini, pohon kecil itu anak cabang itu kan ukurannya juga kecil. Oh. Tapi kalau pohonnya ukuran XL secara otomatis anak cabangnya XL juga. Gede, jadi gede. untuk menyeimbangkan ukuran okulasi elegan ke ukuran anak cabang yang XL itu otomatis kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lama karena butuh nutrisi yang cukup banyak. Juga ya. Untuk mencapai jalan tol di situ lebih cepat, kita harus sebaiknya kita okulasi di ground. Di ground. Jadi nanti kalau udah tersambung atau sudah mencapai 90% baru kita naikkan pohon. Oh gitu ya Mas Anang ya. Jadi bedanya di situ teman-teman. Mas Anang lebih cenderung kalau pohonnya ukurannya size-nya masih ya seginilah, itu berani ya di potnya Mas Anang ya. Berani banget. Karena untuk kebutuhan nutrisinya. Yang tempo hari itu kan yang laku. Oh yang elegan. Yang elegan yang itu, sudah disambung kan elegan. Di pot. Oh iya. Cuman kita kemarin kebetulan nggak sempat memvideokan ya Mas Anang ya, jadi kita hanya bisa mengambil gambarnya ketika sudah tersambung. Iya. Dan itu setelah nanti di Madiun. Di Madiun maksudnya kontes di Madiun nanti Topo Broto selama 2 tahun mematangkan baru naik ke kontes selanjutnya. Oke, kalau untuk pohon ini berarti masih butuh waktu 3 tahun lagi. 3 tahun lagi nanti selang setahun lagi bisa direview lagi. Oke, kalau untuk bocoran bentuknya gimana Mas Anang? Konsepnya Mas Anang untuk susunannya? Ini nanti mahkota. Nanti ini saya coba mahkota 1, cuma nanti mahkotanya cenderung ke arah kanan ya. Arah sana. Nanti yang bawah itu Mas Anang. Yang bawah itu berarti nanti ini anak cabang. Yang bawah itu cabang ya, jadi cabang pertama atau gimana? Bingung juga, darani tangan ya tangan, darani batang cabang. Cabang juga cabang. Ya biar nanti yang pemirsa yang menilai ya. Kalau saya pinginnya gini ya gini. Betul sekali. Kalau dibilang indah ya alhamdulillah, kurang indah ya nggak apa-apa. Itu kan juga relatif. Gitu. Penilaian juga tergantung yang melihat ya Mas Anang ya. Juara di kontes belum tentu juara di hati pemirsa. Juara di kontes belum tentu juara di hati kolektor. Betul. Lagi-lagi itu yang disampaikan. Cuan, karena investasi. Karena ujung dari pencapaiannya tetap di cuan ya Mas Anang ya. Oke Mas Anang, saya kira cukup. Terima kasih atas informasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini ya Mas Anang ya. Yeah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.